Reaksi kimia obat di dalam tubuh sendiri terjadi biasanya pada proses metabolisme obat, di mana obat akan dirubah partikelnya menjadi partikel lebih kecil agar kemudian bisa diserap dan memberikan efek terapeutik pada tubuh. Nah, di mana reaksi obat di dalam tubuh itu seringkali terjadi pada beberapa tempat atau organ, mulai dari hati, kemudian juga ginjal, kemudian juga paru-paru, dan juga organ pencernaan. Di mana pada masing-masing organ ini memiliki enzim yang juga bisa membantu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Nah, di mana salah satu enzim yang paling sering berperan dalam proses metabolisme atau reaksi kimia dalam tubuh itu adalah enzim sitokrom P450, di mana pada suatu proses metabolisme obat, sebagian besar itu melibatkan reaksi oksidasi dengan menggunakan bantuan enzim sebagai kofaktor. Nah, bentuk tereduksi dari nikotinamid adenidinukleotida fosfat atau ADPH itu adalah diantaranya flavoprotein, NADPH, kemudian sitokrom C reduktase, sitokrom B5, dan juga protein atau feri dari sitokrom P450 itu sendiri. Kemudian juga ada nikotinamid adenin dinukleotida atau NADH tadi. Itu juga merupakan enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme. Nah, kalau kita bicara tentang sitokrom P450, itu adalah suatu hemiprotein disebut sedemikian rupa karena dia berbentuk em, hasil reduksi atau dalam bentuk tereduksi dari enzim Fe2+. Nah, di mana RH itu dapat membentuk kompleks dengan CoA yang kemudian mempunyai lambda maksimumnya itu adalah 450 nanomikron. Nah, enzim sitokrom P450 ini kan sangat berperan dalam metabolisme obat, di mana pada metabolisme obat sebenarnya gambaran secara tepat tentang sistem enzim yang bertanggung jawab terhadap proses oksidasi dan juga proses reduksi obat di dalam tubuh itu masih belum diketahui secara jelas. Tapi secara umum diketahui bahwa sebagian besar reaksi metabolisme itu akan melibatkan proses oksidasi. Nah, di mana proses ini membutuhkan enzim sebagai kofaktor, yaitu adalah bentuk teroksidasi dari sitokrom P450 tadi, ataupun bentuk tereduksi dari sitokrom tadi. Misalnya ada NADPH, kemudian ada NADH. Nah, di mana sistem oksidasi ini sebenarnya sangat kompleks, tidak hanya melibatkan NADPH, sitokrom C protein, substrat, itu juga dilibatkan dengan berkombinasi dengan oksigen metabolik, di mana reaksi oksidasi substrat atau RH di sini itu bisa berlangsung karena dia melibatkan metabolit teroksidasi, yaitu ROH, nah, dan juga melibatkan air atau O2. Nah, di mana bantuan sitokrom P450 ini terjadi dalam bentuk teroksidasi, itu juga sangat membantu proses oksidasi atau reaksi oksidasi substrat di dalam tubuh kita. Nah, bisa kita lihat di sini ada hasil akhirnya tuh ada ROH plus H2O ditambah NADP. Nah, kemudian reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh, reaksi kimia saat metabolisme itu sebenarnya ada banyak sekali. Nah, salah satunya adalah reaksi fase 1 dan fase 2. Kalau reaksi fase 1 sendiri itu disebut juga dengan reaksi fungsionalisasi. Tujuannya dia akan memasukkan gugus-gugus fungsional yang bersifat polar, kayak OH, COOH, NH2, dan juga SH. Nah, di mana reaksinya itu bisa terjadi dalam beberapa macam, mulai dari reaksi oksidasi, reduksi, dan juga hidrolisis. Nah, kalau reaksi fase 2 itu adalah reaksi konjugasi. Dia itu akan mengikat gugus-gugus fungsional tadi yang dari hasil metabolit fase 1 tadi dengan senyawa endogen yang mudah terionisasi bersifat polar. Contohnya asam glukuronat, sulfat, glisin, dan juga glutamin. Jadi intinya dia adalah dari metabolit yang dihasilkan dari fase 1 kemudian akan direaksikan lagi atau di metabolisme lagi dengan reaksi kimia yang terjadi pada reaksi fase 1, fase 2, yaitu berupa reaksi konjugasi. Nah, ini adalah skema tentang reaksi kimia yang ada dalam tubuh. Nah, di mana pada saat obat itu kan memiliki sifat kelarutan yang berbeda-beda. Ada yang lipofilik, hidrofilik, ada yang sangat lipofilik, dan juga ada yang sangat hidrofilik. Nah, di mana ini itu membedakan jenis-jenis reaksi yang terjadi. Nah, kalau yang reaksi fase 1 tadi itu biasanya pada obat-obat yang lipofilik atau
Lipofilik atau larut dalam lemak itu biasanya dilakukan pada reaksi fase 1 dulu, atau contohnya itu tadi ada oksidasi, reduksi, hidrolisis. Nah, terjadilah di situ bioaktivasi dan bioinaktivasi. Jadi kalau dia bisa juga dia diaktifkan ataupun dia diinaktifkan supaya proses kimia tadi terjadi, metabolismenya terjadi dan aktivitas obatnya bisa dihentikan. Nah, setelah melalui reaksi fase 1 dia akan menjadi berubah bentuknya jadi bentuk lebih polar. Nah, setelah menjadi lebih polar atau larut air, kemudianlah dia akan melalui fase 2, yaitu bioinaktivasi. Jadi, kalau yang dia ternyata masih aktif, dia akan melalui fase 1 dulu. Dia akan diinaktivasi, kemudian di fase 2 akan melalui proses konjugasi, metilasi, ataupun asetilasi. Nah, kemudian kalau yang sangat hidrofil ya. Tadi ini ada beberapa tempat untuk metabolisme obat sendiri, ada hati, empedu, ginjal, kemudian filtrasi glomerulus. Itu juga menentukan di mana nantinya hasil dari metabolisme obat ini akan dibuang. Nah, kemudian obat itu tidak ada obat yang tidak dapat dimetabolisme atau tidak dapat diserap oleh saluran cerna, maka dia akan dikeluarkan di feses. Nah, inilah yang contoh-contoh obat yang dia dimetabolisme itu di saluran cerna. Jadi dia tidak mengalami proses-proses fase 1, reaksi fase 2, oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan lain sebagainya karena dia tidak bisa dimetabolisme. Nah, jadi intinya adalah kalau reaksi fase 1 itu dia akan merubah terlebih dahulu dari yang dia larut lemak akan diubah lagi menjadi yang larut air. Kemudian barulah akan dilakukan reaksi fase 2 atau bioinaktivasi. Setelah itu dihentikan kerja obatnya dan kemudian akan dibuang melalui hati, empedu, dibuang melalui ginjal, melalui filtrasi glomerulus juga terlebih dahulu baru dibuang melalui urin.